Halo, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama, kita akan pembelajaran Alkitab hari ini dengan satu topik penghiburan. Penghiburan yang seperti apa yang kita akan bahas, yaitu penghiburan orang percaya, baik pada saat hidup maupun pada saat meninggal nanti. Apa sih yang menjadi penghiburan Anda dan saya dalam hidup saat ini maupun saat meninggal nanti? Apakah ada penghiburan yang luar biasa? Apakah ada penghiburan yang dapat membawa kita sampai menikmatinya dalam kekekalan? Mari kita perhatikan bersama-sama pembahasan Alkitab hari ini. Kita akan menemukan apa saja penghiburan yang dapat kita terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu apa? Penghiburan kita, baik hidup sekarang maupun meninggal nanti, aku adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini adalah penghiburan yang luar biasa yang Alkitab nyatakan bagi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, baik hidup maupun mati, ia adalah milik Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri. Ketika kita menjadi milik kepunyaan Allah, berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang Allah pelihara, Allah jaga, Allah berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita milik kepunyaan dari Tuhan itu sendiri. Lalu ayat yang berikutnya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita sekarang dan nanti, bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam dalam hidup kita ketika kita memperolehnya ketika kita percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus diam dalam kehidupan kita dan menjadikan hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Sehingga hidup kita ini sekarang bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Yang dimana hidup kita dipakai oleh Kristus untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya di dunia ini. Selagi kita masih di dalam dunia ini, hidup kita milik Kristus. Dan bahkan setelah kita mati kelak nanti, hidup kita juga adalah milik Kristus. Bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua. Penghiburan apa yang kita terima? Baik hidup sekarang maupun meninggal nanti, hidupku bersama-sama dengan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 berkata seperti ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Sesuatu hal yang membuat kita bisa berpengharapan di dalam hidup ini, oleh karena apa? Oleh karena hidup kita telah memperoleh keselamatan. Hidup kita tidak lagi ditimpa murka Allah. Jadi ketika kita entah itu berjaga-jaga, entah kita sedang tidur, hidup kita mendapatkan sebuah jaminan bahwa kita bersama-sama dengan Dia. Baik hidup kita sekarang maupun hidup kita nanti setelah kematian, bahwa hidup kita terus bersama-sama dengan Allah. Ini adalah penghiburan yang luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan dalam hidup kita, selain di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya,
Apa yang menjadi penghiburan kita? Allah telah menebus hidup kita dengan darah yang mahal dan berharga. Jadi kehidupan kita telah dibeli dengan harga yang mahal dan berharga. Karena apa? Hidup kita adalah kehidupan yang berharga di mata Allah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup kita adalah kehidupan yang telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Kristus. Ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi kita sehingga kita mendapatkan penebusan. Karena inilah yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama menggunakan untuk penghapusan dosa, yaitu dengan kurban-kurban, dengan memberikan domba yang tak bercacat, binatang-binatang yang tak bercacat. Tetapi kalau kita melihat dalam konsep perjanjian baru, kita telah diberikan kurban yang agung, domba yang tak bercacat, yang tak bernoda, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hanya melalui darahnya yang kudus, kita mendapatkan penebusan. Karena hidupmu dan hidup saya adalah berharga. Inilah penghiburan dalam hidup kita saat ini. Bahwa hidupmu dan hidup saya telah ditebus dengan darah yang mahal. Bagian yang keempat. Apa yang menjadi penghiburan kita? Ia melepaskanku dari kuasa maut dan membangkitkanku pada akhir zaman. Ini satu jaminan yang Allah berikan dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika Allah mengutus anaknya, dia menjadikan hidup kita berharga di matanya melalui pengorbanannya yang kudus. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 39 berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi kalau kita sudah diberikan kepada Kristus hidup kita, dan hidup kita menjadi milik Kristus, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut hidup kita dari tangan Tuhan. Baik itu penderitaan, baik itu segala kejahatan yang dalam dunia ini, ketidakadilan di dalam dunia ini. Ketika Kristus telah menggenggam hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah hilang. Hidup kita tetap aman di dalam tangan Tuhan. Sampai ketika kita mati, hari itu Tuhan akan membangkitkan hidup kita di akhir zaman. Amin, saudara. Inilah satu hal yang dapat menghibur hidup kita di masa-masa sekarang, bahwa kita punya jaminan, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus, kita sudah di dalam tangan Kristus, dan hidup kita tidak akan pernah hilang lenyap. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambil hidup kita dari tangan Kristus. Ibrani 2 ayat 14 juga berkata seperti ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini hal yang luar biasa yang membuat kita terus berpengharapan di dalam Allah kita. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Kristus, darah Kristus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu iblis. Sehingga hidup kita memperoleh satu jaminan yang pasti
bahwa maut itu tidak berkuasa atas kehidupan kita lagi, tetapi damai sejahtera Allah yang menguasai hidup kita. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi kuasa-kuasa yang dapat menghancurkan hidup kita. Karena apa? Seperti tadi di dalam Yohanes 6 ayat 39, bahwa kita tidak akan ada yang bisa mengambil hidup kita ketika hidup kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang kelima, tanpa kehendak Bapa di surga, tidak ada sesuatu pun dapat menimpaku. Bahkan sehelai rambut tidak akan gugur dari kepalaku tanpa kehendak Tuhan. Ini adalah satu hal yang membuat kita mampu berpengharapan. Karena apa? Hidup kita adalah kehidupan yang berharga. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Tanpa kehendaknya, tidak ada segala sesuatu pun yang akan terjadi. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lihatlah nats firman Tuhan ini, bahwa hidup kita adalah kehidupan yang berharga. Hidup kita lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itulah Kristus menebus hidup kita. Dan tanpa kehendak Bapa, tidak akan ada segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan walaupun ketika Tuhan berkehendak dalam hidup kita untuk kita sakit, untuk kita menderita, seperti poin yang keempat tadi, hidupmu dan hidup saya tidak akan pernah terhilang. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada sakit penyakit, karena engkau dan saya sudah dijamin kehidupanmu, sehingga kita sampai akhir zaman ini, kita memperoleh sepenuhnya janji keselamatan yang Allah berikan. Inilah satu hal yang dapat terus memompa pengharapan kita terus-menerus di dalam Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan khawatir. Sebab hidupmu dan hidup saya lebih berharga daripada segala sesuatu. Bagian yang keenam, kita akan lihat apa yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu telah disiapkan untuk kebaikanku. Bahwa ketika Allah merancang hidup kita, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada suatu jaminan, ada suatu janji yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita mengasihi Allah, maka Allah itu turut bekerja dalam segala hal bagi hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena hidup kita adalah kehidupan yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari pada saat hari ini, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat kepunyaan Allah, ini dapat menjadi satu penghiburan bahwa kita harus semakin percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bagian yang ketujuh, Roh Kudus yang ada dalam hidupku adalah jaminan untuk aku dapat menikmati berkat-berkat sorgawi. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Dan ketika kita sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus menjadi materai dalam kehidupan kita untuk kita dapat menikmati berkat-berkat sorgawi. Seperti yang tercatat di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga setia, kamu percaya. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Inilah berkat jaminan yang Allah berikan melalui matra yang ada dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yaitu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita untuk kita dapat menikmati berkat-berkat sorgawi. Ini adalah satu hal yang membuat kita semakin hari semakin berpengharapan. Apalagi di tengah kondisi-kondisi yang banyak tantangan, kondisi yang penuh dengan rintangan dalam kehidupan kita. Seharusnya ini membuat kita mampu menikmati pengharapan itu di dalam Tuhan. Karena ada penghiburan baik hidup kita sekarang maupun kehidupan kita yang nanti. Jadi kesimpulannya seperti ini. Penghiburan Anda dalam hidup saat ini maupun saat meninggal nanti adalah seperti apa? Baik tubuh dan jiwaku, baik aku mati maupun hidup, aku bukanlah milikku lagi. Melainkan milik siapa? Tuhan dan penyelamatku yang setia, Yesus Kristus. Yang oleh darahnya yang sangat berharga telah membayar seluruh dosaku, melepaskanku dari semua kuasa jahat, serta menjagaku sehingga tanpa kehendak Bapa di surga, tidak ada sesuatu pun dapat menimpaku, bahkan sehelai rambut tidak akan gugur dari kepalaku. Segalanya dipersiapkan untuk apa? Kebaikanku. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, Ia menjamin akan hidup kekal dan mempersiapkan aku untuk hidup hanya untuk Dia mulai dari sekarang. Mari pada saat hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah tahu betapa besarnya penghiburan yang Allah berikan bagi orang-orang yang percaya, jaminan-jaminan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita hidup untuk Tuhan hari ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita masih bernafas, inilah kesempatan kita di mana Tuhan disaksikan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan hal ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin.